Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillah. Berselawat kita kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati seluruh Dewan Kemakmuran Masjid Baitus Salam, Pak Imam, Ustadz Sumantri, ada yang baru datang, Ustadz Subhan, insyaallah. Pak Ketua, Pak Sulaiman, ya, Bapak Ibu, Pak Ade, seluruh yang hadir pada subuh kali ini, insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Bertahun-tahun saya mengisi kajian di sini, jemaahnya alhamdulillah istiqomah, tambah banyak. Dari satu sab sekarang sudah 10 sab, amin. Semangat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, hari Senin besok atau nanti malam itu sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah. Kata Nabi, idza raaitum hilala dzulhijjati, kalau kalian melihat atau nampak hilal bulan Dzulhijjah, berarti tanggal 1 dimulai dari maghrib nanti malam, maka wa arada ayyudhiyah, dan kalian berencana untuk berkurban, maka falyumsik an sya'rihi wa adfarihi, hendaklah kalian menahan untuk tidak mencukur rambut dan memotong kuku. Sunnahnya bagi orang yang berkurban. Orang yang tak berkurban tak usah, tapi ini sunnah. Jangan gara-gara ini pulang ke rumah, besok kau kurban, tak usah, haram motong kuku, tidak. Tujuannya apa? Banyak yang tak paham. Emang kenapa alasannya Pak Ustadz? Harus dikasih tahu secara rasional. Tujuannya nanti ketika hewan kurban sudah disembelih, maka kata Nabi SAW itu, la ta'ti yaumal qiyamah bikuruniha wa ash'ariha wa adlafiha, hewan korban nanti datang di hari kiamat, bulunya, tanduknya, kukunya bersaksi di hadapan Allah, wa annadamah, dan darah hewan kurban, la yaqa'u minal ardi qabla ayyaqa'u minallah, la yaqa'u minallah qabla ayyaqa'u minal ard, sebelum darah itu menetes jatuh ke tanah, ampunan Allah berikan kepada orang yang berkurban. Jadi darah yang menetes dari leher hewan kurban itu kan cepat. Ada yang lebih cepat, yaitu adalah ampunan Allah. Nah, ketika selesai disembelih hewan kurban, maka terhapus dosa. Jadi itulah kenapa kita harus tidak memotong bulu dan kuku, agar nanti selesai berkurban, potong semua itu, maka tumbuh semangat baru, rambut baru, kuku baru, hati baru. Bini masih yang lama, jangan bini baru. Pak Ustadz, kami diajarkan terhapus dosa berarti harus baru semua. Jadi masalah bini gimana? Itu urusan bapak dengan istri yang di rumah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, itu yang pertama. Kali ini saya menyampaikan hadis bukan tentang kurban, cuma ini muqaddimah agar kita saling mengingatkan. Apalagi mulai nanti malam sampai 10 bulan Dzulhijjah, itu adalah bulan yang Allah sepil dalam Al-Quran di surat Al-Fajr, wal fajrih walayalin ashar, demi waktu fajar dan demi malam di 10 hari. Apa maknanya? Dalam 1 tahun Pak, kita punya hari yang sangat dicintai Allah kalau kita beramal, sekecil apapun. 10 akhir bulan Ramadan, 10 awal bulan Dzulhijjah. Kata Nabi, ma min ayyamin, tidaklah ada hari-hari
Al-amalul salihu fihinna, orang beramal soleh di dalam hari-hari ini, ahabbu ilallah, lebih dicintai oleh Allah, min hadhil ayyamil ashri, daripada di 10 malam atau di 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Maksudnya bagaimana Pak Ustadz? Tidak ada hari, tidak ada amalan yang sangat dicintai Allah di hari-hari melebihi dari hari 10 awal Dzulhijjah. Kalau kita beramal di lain hari akan kalah dengan amalan yang ada di 10 awal Dzulhijjah. Maka sing-singkan lengan baju kita, sarung kita ikat, jubah kita harus dirapikan, saatnya kita akan memasuki 10 awal Dzulhijjah. Karena ini adalah 10 hari, apalagi malamnya sangat dicintai Allah. Jangan sampai tak bisa baca Quran, ada sholat sunnat. Tak bisa sholat sunnat, bersedekah. Puncak dari amal itu adalah berkurban. Di tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13. Berarti ada 4 hari. Jadi amal saja, apa saja, termasuk Al-Quran. Jangan kalah sama kita membuka WhatsApp. Kalau Bapak sekarang tiap hari 24 jam buka WhatsApp berapa kali? Tak ada yang bisa ngitung, dari saking cepatnya buka WhatsApp. Belum lagi buka Reel, belum lagi buka TikTok, apalagi nengok yang viral tentang artikulasi Dewan Juri. Lagi viral di mana-mana, -5, nilai 10. Jadi viral sampai dibikin konten sama orang-orang. Nah, jangan kalah kita buka medsos daripada buka Al-Quran. Kenapa? Al-Quran itu memberikan syafaat kepada kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi mulai nanti malam sampai tanggal 10 jangan lupa, kalau sempat berpuasa. Besok hari Senin sempat-sempatkanlah berpuasa. Kita belum tentu tahun depan bisa hidup dan sehat di 10 awal bulan Dzulhijjah. Yang ketiga, bulan Dzulhijjah itu adalah bulan yang mulia. Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Bulan menurut Allah itu bilangannya 12, tapi ada 4 yang dimuliakan Allah: Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Satunya kejepit baina Jumada wa Sya'ban, yaitu bulan Rajab. Maka karena bulan ini adalah bulan yang mulia, sekecil apapun kita beramal pasti dimuliakan Allah. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan. Mudah-mudahan semua kita bisa kuat dan istiqomah, minimal berjemaah ke Masjid Baitul Salam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, kali ini hadis yang akan saya sampaikan adalah hadis Arba'in ke-41. Bapak-bapak pulang ke rumah bisa ngecek di Google, cek hadis Arba'in 41. Kalau dibikin judul ini hadis anti FOMO, FOMO-nya ke sunnah. Kalau Gen Z, FOMO itu kan fear of missing out, takut ketinggalan, macam iri. Nengok status kawan, kok dikit-dikit beli mobil baru, kok dikit-dikit jalan-jalan, dia merasa iri. Nah, itu namanya FOMO, kata anak Gen Z sekarang. Jadi kalau ditanya FOMO itu, ya ini hadisnya. Artinya kita tidak boleh FOMO, tapi FOMO-nya harus ke sunnah Nabi. Atau bisa dibikin judulnya follow Nabi, not your nafsu. Ikuti Nabi, jangan ikutin nafsumu. Jadi hadis ini menjelaskan tentang bagaimana mengendalikan hawa nafsu. Nah, ini nanti kita bahas, Bapak Ibu bisa paham. Bagaimana hadisnya? An Abi Muhammad Abdullah ibnu Amr ibnu As. Hadis ini dari Pak Muhammad. Jadi Abu itu ada julukan, Pak. Jadi seperti contoh, kalau kita punya anak Ismail, berarti kita namanya Abu Ismail. Istrinya Umma Ismail, Pak Ismail, Bu Ismail. Padahal Ismail itu nama anak kita. Kan biasa di kampung kan, kalau anak pertama namanya Sahrawi, berarti bapaknya Pak Sahrawi, Bu Sahrawi. Pak Muhammad, nama aslinya Abdullah, dari Amr, putra dari As, ayah bin As, gubernur pertama di Mesir sejak Khalifah Muawiyah. Setelah Nabi, beliau jadi
gubernur Mesir, diganti sama anaknya di zaman Khalifah Umar. Berarti ini mantan gubernur Mesir, dulu belum jadi negara Mesir, masih provinsi. Bagaimana hadisnya? Kata Rasulullah SAW radhiyallahu anhu, mudah-mudahan mendapatkan ridho keduanya, Abdullah dan Ibnu Amr bin As, dan mudah-mudahan kita bertemu dengan sahabat ini. Hadisnya bagaimana? La yu'minu, tidak beriman seseorang, la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah satu di antara kalian, hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi, sampai kalian hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa. Tidak sempurna iman seseorang kalau hawa nafsunya memperturutkan oleh dirinya sendiri tapi tidak melalui apa yang diperintah Rasulullah, apa yang dilarang Rasulullah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, ini berbicara hawa nafsu. Jadi kalau ditanya, Pak Ustadz, hawa nafsu itu bagaimana? Soalnya banyak yang tak paham, Pak. Ada orang ketika dia sudah lama hijrah, sudah lama berjemaah, sudah lama datang ke masjid, tiba-tiba datang, Pak Ustadz, sejak saya hijrah ini saya sudah tidak punya hawa nafsu. Wah, ngeri Pak, saya bilang gitu. Perlu dipertanyakan bagaimana konsepnya. Coba saya urut lagi, kalau Bapak Ibu biar paham. Ada hawa nafsu, ada, jadi ada hawa itu kan keinginan, hawa nafsu, roh, jasad. Inna ahadukum yujma'u khalquhu fi batni ummihi, sesungguhnya penciptaan kalian dimulai dari rahim ibunya. Arba'ina yauman nutfatan, 40 hari berupa sperma. Summa yakunu alaqatan mithla dalik, setelah 40 hari sperma berubah ke darah. Alaqah, darah nempel ke rahim 40 hari. Summa yakunu mudghatan mithla dalik, setelah jadi darah jadi daging selama 40 hari. 40 hari sperma, 40 hari darah, 40 hari daging. Itu penciptaan manusia. 40 kali 3 sebanyak 120 days, 120 hari. Baru usia 4 bulan, summa yursalu ilaihil malaku wa yunfakhu fihi ruh, baru diutus oleh Allah malaikat untuk meniup ruh. Jadi sebelum 4 bulan itu bayi tak punya ruh. Setelah 4 bulan maka jadi manusia dari mulai mudghah, daging segumpal. Ketika jasad sudah dimasukkan ruh, saat itu juga Allah hadirkan hawa nafsu. Apa yang saya mau sampaikan, Pak, Bu? Bahwa ketika ruh masuk ke jasad, otomatis hawa nafsu ada. Maka kalau ada orang bilang, Pak Ustadz, sejak saya hijrah saya tidak punya hawa nafsu, perlu dipertanyakan. Jangan-jangan ruhnya sama jasad udah pisah. Makanya Bapak kalau tengok, Pak Ustadz, saya sejak ngaji kajian subuh di Baitul Salam ini, hawa hilang Pak Ustadz. Tengok Pak, kakinya masih nyentuh nggak ke tanah? Jadi kita ini diajarkan bukan menghilangkan hawa nafsu, tapi bagaimana mengendalikan hawa nafsu. Coba kalau saya tanya pelan-pelan sama Bapak, Bapak yang usia 60 ke atas, kalau nengok cewek cantik masih ada tertarik, Pak? Ada, mantap. Alhamdulillah, normal guys. Jadi jangan salah kaprah. Islam tidak mengajarkan, hei kalian, kalau kalian sudah sholat, kalau kalian sudah umroh dan haji, maka hilangkan hawa nafsu. Macam mana hilangkan hawa nafsu? Gak bisa, Pak. Selama ruh masih nempel ke jasad, masih ada hawa nafsu. Hawa nafsu itu bukan cuma seksual, mohon maaf. Hawa nafsu makan, hawa nafsu pengen punya mobil, punya rumah, hawa nafsu pengen punya istri 4. Ada Bapak nih semua sampai sekarang. Cuma karena takut aja sama orang rumah di rumah kan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Jadi kalau ada orang bilang, sejak saya ngaji Pak Ustadz, saya sudah tidak punya hawa nafsu. Mungkin yang pertama kemungkinannya dia sudah tidak ada ruh. Yang kedua, mungkin ruh atau hawa nafsunya pindah ke jasad orang lain. Berarti dia kesurupan, Pak. Paham, Pak? Jadi kalau jangan karena ngaji, jangan karena tiba-tiba saya kalau nengok perempuan ini nggak ada lagi, saya Ustadz Pret, saya bilang gitu.
Macam betul aja saya bilang gitu. Saya pun gajian sama ibu-ibu, saya tanya, ibu-ibu, gimana kalau ibu-ibu nengok ustadz yang ganteng? Adalah Pak Ustadz katanya. Kalau nengok saya, janganlah Pak Ustadz katanya. Jadi kalau ada orang bilang saya tak tertarik, bohong Pak. Cuma bagaimana kita mengendalikan hawa nafsu. Allah sampaikan di surat Ad-Dazi'at 41. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsah anil hawa, kata Allah. Adapun orang-orang yang takut kebesaran Allah, mengagungkan Allah, dia pasti menahan hawa nafsunya. Makanya kata Nabi, tak sempurna iman kalian kalau hawa nafsunya tidak mengikuti apa yang aku bawa. Artinya yang kita lihat, yang kita rasakan bukan sesuai selera kita, tapi sesuai selera Allah. Meskipun menurut hawa nafsu kita ini bagus, tapi kata Allah haram, jangan lakukan. Menurut akal kita kayaknya enggak ini, kayaknya enggak. Misalkan kita nemu duit 100 juta dalam koper, di dalam KTP-nya Pak Ade. Terus Bapak gimana? Ini rezeki dari Allah, padahal udah jelas itu KTP-nya Pak Ade. Mau dikembalikan enggak sama Pak Ade? Atau Bapak bilang, ini rezeki dari Allah karena saya nemu di semak-semak. Padahal di situ jelas KTP Pak Ade, STNK Pak Ade, berarti kan punya Pak Ade. Maka menurut hawa nafsu kita, oh ini halal. Tapi tidak menurut agama, karena menurut agama itu namanya barang lukotok. Barang lukotok itu barang temuan, harus diumumkan maksimal 1 tahun. Terus mengumumkan siapa yang memiliki koper warna titik-titik dengan jumlah uang titik-titik ketemu di semak-semak di sini, silahkan menghubungi saya. Yang penting tak ada kasih tahu kopernya warna apa, duitnya berapa, pecahannya berapa, karena orang bisa ngaku-ngaku. Artinya barang temuan saja kita diatur dalam agama. Misalkan kita masuk ke toilet, diatur oleh agama, bukan asal kencing, bukan asal berak. Masuk ke masjid dengan kaki kanan, masuk keluar dari masjid kaki. Jadi di dunia ini bukan asal enak, tapi yang penting asal benar menurut syariat. Maka diuji oleh Rasulullah, orang yang mencintaiku adalah orang yang tidak mengikuti hawa nafsunya. Hawa nafsunya dikendalikan, bukan dibuang. Maka saya akan bahas tentang hawa nafsu ini 3 saja. Pertama, hawa nafsu makan. Yang kedua, hawa nafsu seksual. Yang ketiga, hawa nafsu pengen dipuji, pengen dibilang like, dibilang mantap, dibilang wow. Kan setiap orang pengen, apalagi punya postingan di like, banyak ya yang follow aku. Orang itu nunduk sama aku ya. Oh, orang itu hormat sama saya. Kan ini nafsu namanya, nafsu pengen dimuliakan, sehingga dia harus perfect dari pakaiannya, dari jubahnya, dari sorbannya, bahkan sorban 2 di sini pakai ulang lagi, padahal hidung pesek udah enggak macam Habib. Makanya itu kenapa saya sampai sekarang ditawarkan, Pak Ustadz sekali-kali pakai turban, maksudnya turban diginiin. Saya bilang saya tak pede, saya bilang gitu, karena hidung saya kurang mancung. Kalau pakai ini kan kegedean ini kan, Bapak tahu kan kok itu kan banyak. Tapi bukan berarti tak boleh. Kalau pede ya, kalau saya tak pede sampai sekarang, mending saya pakai peci hitam, pakai peci putih, jubah biasa. Ini kadang orang jubah 1, jubah 2 sampai 3 jubahnya Pak. Setelah baca Fatihah banyak salah. Kan repot, banyak orang, gimana Pak Ustadz? Saya tak boleh mengejek, saya bilang gitu. Itu hanya sunnah pakaiannya, bukan berarti harus pinter bacaan Qur'annya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, maka saya akan urut. Yang pertama masalah hawa nafsu makan. Jadi kalau dipisah, ada ekstrim kanan, ada ekstrim kiri. Kalau disingkat, mohon maaf, kalau ekstrim kanan Eka, lebih enak jemputnya. Kalau ekstrim kiri Eki. Jadi masalah makan nih ada Eka, ada Eki. Ekstrim kanan, ekstrim kiri. Kalau ekstrim kanan, ada orang yang punya pemahaman skeptis, asketis. Dia itu tidak mau makan sama sekali Pak. Bahkan dia diet, seumur hidupnya nggak mau makan karbo. Itu banyak terjadi sama perempuan Pak. Ada kan yang diet setiap hari cuma makan buah. Kenapa? Dia takut kalau minum ini Pak Ustadz gula, diabetes meletus. Kalau makan ini Pak Ustadz kolesterol. Kalau makan ini Pak Ustadz tensi. Kalau makan ini Pak Ustadz asam lambung, asam pedas. Jadi mending harus air putih.
Itu juga sama, orang barat itu nyebutnya Pak, gula itu kan white poison. White poison itu racun putih. Itulah kenapa bertahun-tahun saya ngisi kajian di sini dikasih air putih. Ini bukan saya ngejek, bukan saya ngejek karena nggak dikasih susu. Itu menunjukkan biar saya sehat, kan betul Pak Ade? Biar sehat. Jadi ada orang punya pemahaman Pak, kalau saya banyak makan atau makan semuanya, maka akan timbul libido yang tinggi, akan timbul kelelahan, maka akhirnya dia punya pemikiran ekstrim kanan, nggak mau makan sama sekali. Ini Islam tidak mengajarkan seperti itu. Islam mengajarkan kulu wasrobu wala tusrifu, makanlah, minumlah, tapi jangan over. Makanya ketika kita sakit, makanan pula yang disalahkan, apalagi ntar lagi korban banyak daging kambing. Orang kadang alergi dengan daging kambing, belum makan aja udah naik tensinya. Kambing itu tidak menjadikan naik tensi Pak, yang bikin naik tensi itu pikiran kita. Nengok kawan kita, mobilnya baru, yang satu tambah pening, nengok rumah baru, yang satu lebih pening, kok bininya baru. Itu bahaya. Jadi yang bikin kita naik tensi, naik asam lambung, cara berpikir kita, cara berpandang kita. Makanya kita tidak boleh FOMO, kata anak Gen Z, tidak boleh iri, tidak boleh julid. Apa yang kita dapatkan, itulah yang terbaik. Jadi ada ekstrim kanan, tidak mau makan sama sekali Pak. Tapi ada yang lebih parah, ekstrim kiri, semua dimakan. Termasuk hewan. Semua hewan yang berkaki 4 di dunia adalah ciptaan Allah, maka halal. Kecuali meja yang kaki 4. Bapak tahu, kecuali meja kaki 4 tak dimakan Pak ya. Mantap Bapak. Kok bisa sampai ke meja Bapak? Semua pokoknya kaki 4 dimakan aja semua. Kenapa? Menurut dia ini kan ciptaan Allah. Mau babi, mau anjing, mau monyet, mau musang. Ada nggak orang seperti itu? Ada Pak. Dia punya pemikiran semua hewan yang melata boleh dimakan, kecuali kereta api Pak. Kereta api melata juga. Ya ini kan ekstrim kiri Pak. Jadi semua hewan, padahal kita sudah diajarkan hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillah. Diharamkan kepada kalian bangkai. Bangkai itu apa Pak Ustadz? Ada hewan mati. Mati, tak tahu kenapa, kalau mati karena disembelih halal. Makanya ada nelfon, Pak Ustadz, ini ada kambing Pak Ustadz tertabrak motor. Terus Pak, belum mati Pak Ustadz, masih ada nafas, masih. Saya sempat Pak Ustadz ambil golok, saya sembelih, sempat sembelih, alhamdulillah Pak Ustadz. Apakah kambing ini halal? Langsung saya jawab, halal Pak. Habis itu ditutup teleponnya. Kok ditutup? Tunggu dulu, kambing siapa dulu yang disembelih? Akhirnya besoknya ditelepon, tak bisa Pak. 2 hari kemudian ketemu, Pak, kemarin Bapak nelpon kan? Iya. Bapak nanya apa? Nanya hukum kambing kalau ditabrak mobil, sempat saya sembelih, kata Pak Ustadz halal. Udah dimakan habis. Sekarang saya tanya, kambing siapa? Enggak tahu Pak Ustadz. Kata Ustadz halal. Lah ini tak betul, saya bilang gitu. Meskipun sudah disembelih, sempat sembelih, tengok dulu kambing, jangan-jangan kambing Pak RT, jangan-jangan kambing Pak RW. Jadi ini contoh Pak, bahwa dalam Islam ada aturan, bukan asal kita enak, tapi sudahkah ini melalui selera Rasulullah dan selera Allah. Kata Allah haram ya haram, diharamkan bangkai, diharamkan darah. Mungkin Bapak dulu pernah dengar nggak? Ada namanya hati leher. Darah itu dibekukan zaman dahulu, habis itu dipotong-potong, dibikin rendang, dibikin tauco. Kata orang bilangnya hati leher. Pernah dengar nggak? Di Melayu ada juga hati leher. Bapak silakan ketik di Google tuh. Jadi dulu darah dibekukan Pak, entah darah hewan. Nah, apapun bentuknya, mau di freezer darah itu, mau dijadikan daging, diolah sama santan, tetap haram. Zaman dahulu ada Pak, mungkin ada yang pernah pengalaman di kampung. Jadi kita beli darah yang sudah dibekukan seperti paru-paru, padahal itu darah dibuat beku, itu haram. Wal khinzir, walahmil khinzir, daging babi. Pertanyaannya, banyak yang debat. Sampai sekarang Rasulullah
sampai sekarang Allah tak pernah mensepil apa alasan babi diharamkan. Padahal babi ini secara medis darah dan spesifik organnya mirip manusia. Jadi manusia Pak, kalau butuh ginjal, ambil ginjalnya babi, bisa. Cobalah searching, tanya sama Pak Ade. Hewan yang mirip dengan manusia, organnya, darahnya, tipe darah itu babi. Tapi bukan itu alasannya. Alasan Allah itu ingin menguji kepada kita, kalian pilih kambing atau pilih babi. Cuma karena sampai sekarang zaman sudah canggih, ditemukanlah bahwa ada cacing pita. Itu bagian dari manfaat hikmahnya. Tapi kalau ditanya ke orang kiai, ke ulama, tak pernah satu pun ulama menyampaikan babi kenapa diharamkan. Gak ada alasannya Pak. Alasannya Allah ingin menguji kepada kita. Sama halnya Allah mengharamkan ke Nabi Adam dan Siti Hawa mendekati pohon khuldi. Jadi buah huldi itu enggak haram. Bapak nanti kalau masuk surga silahkan makan banyak-banyak. Cuma saat itu Allah kasih tes, kasih ujian kepada Nabi Adam dan Hawa. Wala taqraba hadhihi syajarata. Jangan kalian berdua dekati pohon. Tidak ada keharaman makan buahnya, duduk di bawah pohon, tidak ada. Hanya haramnya jangan deket-deket sama pohon. Sama dengan zina Pak, zina itu tidak ada kata-kata Allah jangan lakukan zina, bukan jangan berbuat zina, tidak, tapi jangan dekatin zina. Wala taqrabuz zina. Contohnya apa? Jangan dekatin zina. Apa dekatin zina? Nengok cewek lama kali, cewek itu taqrabuz zina, itu zina zina mata. Karena zina terjadi, perselingkuhan terjadi dimulai dari pandangan, dari mata turun. Paham Bapak? Dari hati turun ke mana Pak? Dari hati turun ke mana? Turun lagi enggak? Dari mulai nengok, habis itu WhatsApp-WhatsAppan, punya nomor enggak? Dari mulai pertama katanya ini masalah bisnis, masalah pekerjaan. Makanya enggak heran banyak perempuan selingkuh di tempat kantornya, bahkan selingkuh dengan laki-laki yang lebih jelek. Begitu juga laki-laki selingkuh dengan perempuan lebih jelek. Jauh kalah cantiknya sama istri. Kenapa? Karena setan tuh pinter, dimulai pandangan, ngobrol-ngobrol, ada chemistry, kecocokan, habis itu diantar makan siang. Makanya kalau orang yang ke Jakarta setiap hari kan makan sama bini orang kan. Lakinya juga begitu. Si perempuannya juga sering makan sama laki orang. Berawal dari makan siang, lama-lama melayang-layang. Habis itu sudah tak terkontrol lagi hawa nafsunya. Makanya bahasa Arab atau Al-Quran itu jangan dekatin zina, bukan melakukan zina. Kalau melakukan zina udah neraka, tapi mendekati zina ini sudah haram. Dimulai dari pura-pura baik, ini karena teman, ini hanya bisnis. Kalau bukan mahramnya jangan. Mau sepupu, mau ipar itu bukan mahram, jangan berduaan di rumah. Larang istrinya bapak, ini kan sepupuku, ini kan ponakanku, ini bukan ponakan kandung, nggak boleh kamu ngobrol berdua tanpa ada aku. Itu jelas. Sama dengan Nabi Adam, sama dengan babi ini kalau ditanya, apa alasannya? Allah pengen tahu, dilarang makan babi, bisa nggak mereka melakukan? Jadi bukan berarti, oh karena ada cacing pita, tidak, cacing pita itu ditemukan sekarang. Oh karena ada penyakit dari daging babi, itu ditemukan sekarang. Kalau dulu mana ada pernah dibilang cacing pita oleh Nabi Muhammad. Kita itu diuji sama Allah dengan dilarang makan babi. Bisa nggak kalian hanya untuk tidak makan babi? Dan terjadi Pak, berapa banyak orang yang Islam sampai podcast dengan bangganya, dulu saya makan babi enak kok, apa masalahnya? Kalau memang babi itu haram, kenapa Allah bikin banyak-banyak? Kan babi lebih banyak daripada kambing. Babi itu kalau melahirkan 13 Pak. Iya betul kan? Yang anak ke-13 itu tak dapat susu karena susunya cuma 12. Makanya angka 13 sial. Di perumahan nggak ada angka 13 tuh. 12A, 12B ada nggak? Itu dari mana coba mitosnya? Berarti orang yang tak suka sama 13 berarti babi. Jadi kita ini kadang dikait-kaitkan dengan mitos-mitos tak jelas. Padahal 13 itu rukun sholat, bagus. Ada orang tak suka dengan angka 4 Pak, karena 4 itu kalau dalam bahasa Mandarin si, katanya. Si itu kalau dilanjutin sial. Padahal 4 itu kitab Allah 4 yang diturunkan oleh Nabi. 4 itu adalah sahabat, bagus semua.
Maka kita ini jangan ikut-ikut orang lain, tapi ikut syariat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Jadi yang pertama Pak, nafsu makan. Ada eka, ada eki. Ekstrim kanan yang tak mau makan sama sekali, ekstrim kiri semua dihantam. Mau harta milik orang miskin dihantam, semua dimakan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua Pak, hawa nafsu apa Pak Ustadz yang perlu dikendalikan? Maka dari sekarang Pak, kendalikan hawa nafsu makan. Bukan tak boleh makan, silahkan, tapi jangan over. Ini haram atau tidak? Ini punya siapa? Subhat. Kalau haram sudah jelas, kalau halal sudah jelas. Tapi yang subhat ini, nemu mangga atau ada mangga di tengah-tengah lapangan, kita ngambil, itu kan subhat namanya. Jangan seperti Aldi Tahir, semua milik Allah. Mangga milik Allah, tanah milik Allah, burger milik Allah. Jadi bukan berarti konsepnya kita hati-hati. Subhat itu menjadikan kita warok. Yang kedua, hawa nafsu, mohon maaf, libido seksual. Ada namanya ekstrim kanan, ada ekstrim kiri. Yang ekstrim kanan ini tidak mau sama sekali Pak, bahkan bilang, saya Pak Ustadz sejak mulai hijrah ini saya sudah tidak ada ketertarikan sama perempuan Pak Ustadz. Jadi gimana? Saya nggak mau nikah Pak Ustadz, saya mau niru Imam Nawawi. Kalau meniru Imam Nawawi, kau berapa kitab yang kau buat? Sering saya nulis Pak Ustadz, setiap hari apa? Nulis status. Kalau Imam Nawawi itu Pak, kitabnya banyak. Yang saya kaji nih, karya dari Imam Nawawi, hadis Arba'in, Riyadus Salihin, Raudatul Talibin, syarah dari kitab At-Takrib, Tadribur Rawi, ada Al-Minhaj, syarah Sahih Muslim. Imam Nawawi ini tidak menikah sampai meninggal Pak. Ada lagi namanya Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah ini tidak menikah karena menulis kitab. Makanya Fathul Uzzah itu menulis, Abdul Fattah menulis kitab Al-Uzzah, Al-Ulama Ul-Uzzab. Dia menulis kitab Pak khusus ulama-ulama yang tidak menikah. Mereka tidak menikah bukan tidak punya hawa nafsu, tapi karena tidak sempat untuk melakukan hal itu, sehingga terpikirkan dalam dirinya hanya menulis saja. Selesai tidur nulis kitab, selesai nulis kitab sholat, puasa setiap hari, selesai sholat nulis lagi, ngantuk tidur, bangun tidur nulis kitab. Maka sampai sekarang miliaran orang belajar kitab Nawawi, ya karangan karya Imam Nawawi. Makanya Imam Nawawi tak usah perlu sibuk-sibuk, beliau langsung masuk surga. Setiap orang mengkaji kitabnya, beliau dapat transfer pahala. Jadi kalau ada orang bilang, saya ini sudah tidak nafsu sama sekali Pak Ustadz, ya itu tadi saya bilang, hantu berarti dia Pak. Tak ada cerita orang, ini pasti ketertarikan. Makanya bapak-bapak sampai umur, kita nggak heran ada kakek-kakek 70 tahun masih menikah. Ada kan Pak? Itu berarti menunjukkan masih ada hawa nafsu. Cuma memang daya ketahanan, kekuatan sudah menurun. Macam motor, macam mobil. Jadi jangan over kali juga. Maka ada yang pertama namanya ekstrim kanan, tidak mau menikah sama sekali, mau niru ulama katanya. Tapi ada yang kedua Pak, ekstrim kiri, sina dilubangin aja semua orang. Apa kalau dulu namanya Pak, playboy cap tupai. Bapak tupai. Tupai ini kan ngelubangin pohon kelapa kan, asal ada pohon kelapa dilubangin. Ada orang yang sampai tua pun masih seperti tupai itu Pak. Jadi ada orang yang kedua nih ekstrim kiri, asina mau nikah semuanya, asina selingkuh, asina pacaran. Padahal sudah jelas Nabi mengatakan manistato minkumul ba'ah falyatazawwad. Siapa di antara kalian yang mampu menikah, silahkan menikah. Kenapa? Karena kata Rasulullah, fa innahu agaddu lil basar. Sesungguhnya menikah itu menundukkan kepala. Maksudnya orang kalau sudah menikah itu hawa nafsunya sudah dikontrol dan nunduk. Datang ibu-ibu, Pak Ustadz, saya sudah nikah sama suami saya sudah 10 tahun, tapi muka suami, kepala suami nggak pernah nunduk Pak Ustadz. Kapan Bu? Pas di BCS. Makanya jangan ajak ke BCS, saya bilang gitu. Emang kenapa di BCS? Nah, di BCS kan banyak amoy-amoy, saya bilang gitu. Jadi suami ini, kalau laki-laki ini Pak, tak bisa kita hindarkan. Laki-laki kan sudah sering saya bilang, laki-laki isi kepalanya tuh bukan emas. Bapak kalau ditawarin emas, mana mau? Mau emas Pak, mau baju Pak, biasa aja. Tapi kalau Bapak ditawarin sama istrinya, abang mau menikah lagi. Oh, betul nggak? Kalau laki-laki ditawarin seperti itu mau Pak. Kenapa? Karena memang Rasulullah sudah menyampaikan di dalam Al-Quran pun disebutkan, fankihu
ma balakum masna wa thulatha wa ruba. Kata Allah, silakan kalian laki-laki nikahi perempuan 2, 3, 4. Fa in khiftum, tapi kalau kamu takut, kata Allah, Allah ta'dilu, untuk berlaku adil, kamu takut tak adil nanti ketika menikah 2, 3, fawahidah, maka 1, kata Allah. Berarti bapak-bapak yang istri 1 ini termasuk orang yang takut, ya kan? Kan takut kan Allah, kalau kamu takut. Tapi kalau yang Al-Quran itu takut tak berlaku adil, takut tak adil sama istri. Kalau yang di depan saya termasuk saya takut sama istri, bukan karena takut adil. Nggak ada pikiran ini, karena takut aja. Bukan gimana loh Pak Ustadz, saya berani Pak Ustadz, cuma yang di rumah itu lebih berani. Jadi kata Allah itu Pak, laki-laki itu memang sudah punya hawa nafsu, makanya sama Allah dikasih dispensasi, boleh menikah 2, 3, 4. Jadi Allah punya alasan bahwa hawa nafsu, libido seksual laki-laki lebih tinggi. Tapi sekarang diajarkan oleh Nabi Muhammad bagaimana hawa nafsu kita dikontrol. Jadi Islam tidak mengajarkan kepada kita menghilangkan hawa nafsu, tapi Islam mengajarkan kepada kita bagaimana mengendalikan hawa nafsu. Makanya jangan dibilang, oh saya tak mau menikah karena pengen seperti Imam Nawawi. Salah Pak, dalam Islam silakan menikah. Maka hari ini kita diajarkan oleh Nabi Muhammad bukan berarti kita menghilangkan nafsu, tapi bagaimana cara mengendalikan hawa nafsu. Makanya Nabi mengatakan fa'ammal muhlikat, sesungguhnya ada perkara-perkara yang merusak amal. Kita banyak beramal, banyak puasa, banyak umroh, banyak ngaji, tapi semua amal kita itu akan dirusak dengan hal 3. Apa dia? Yang pertama, suhun muta'on, pelit yang diperturutkan. Yang kedua, wahawan muttabaon, maksudnya hawa nafsu yang diperturutkan. Hawa nafsu dalam apa saja? Ya tadi makanan, yang kedua seksual, libido, dan yang lain banyak. Hawa nafsu pengen punya baju yang bagus, yang mahal, pengen punya mobil yang mewah, pengen punya rumah yang besar, pengen punya aksesoris yang mahal biar kelihatan wow oleh orang. Itu kan hawa nafsu Pak. Ngapain orang sampai beli, contoh ada orang yang suka sama rokok, dia beli rokok cerutu harga 3 juta 1 batang, padahal kalau di rokok itu biasa saja. Ada orang juga beli baju Pak sampai mahal, branded, padahal orang lain nengok biasa saja loh Pak. Kita aja ngerasa kayaknya kalau jalan semacam terbang, padahal orang lain nengok biasa saja. Tak mungkin orang lain, wow bajunya mehong, nggak ada Pak. Bapak pakai baju mahal datang ke sini, biasa aja orang nengok. Kita aja yang merasa, kok nggak nengok orang ini, nggak tahu kalau baju mahal. Nggak ada orang Pak yang perhatikan kita. Apalagi orang tuh nggak tahu brand. Kecuali kita ngumpul sama orang kaya, nampak itu kainnya meskipun kain putih, tapi ditengok dari luar ini kayaknya kain linen, ini harganya kalau nggak salah ini model made in Prancis, oh ini harganya 10 juta. Kalau orang biasa Bapak ke pasar, siapa yang mau nengok kita Pak? Itu yang mahal, nggak ada Pak. Paling orang cuek. Kita aja kadang pakai mahal-mahal merasa, nah ini bukan kita sih, orang lain, jangan kita. Maksudnya apa? Jangan memperturutkan hawa nafsu sementara kita pengen mewah, tetangga kita banyak yang tak makan. Sementara kita pengen wow, teman-teman kita ada yang tak pakai baju. Ada anak yatim yang mau kenahnya compang-camping. Lalu kita menghambur-hamburkan uang. Bukan tak boleh, ini kan uang-uang saya Pak Ustadz. Ini harta-harta saya, memang betul. Tapi dalam Islam itu sudah diajarkan kita tidak boleh memperturutkan hawa nafsu. Jadi kalau ditanya, dibahas, hawa nafsu banyak. Dari mulai makan, dari pakaian, dari minuman. Ada, mohon maaf sekarang kan kafe-kafe di mana-mana sudah ada kan Pak. Ada orang hanya karena pengen duduk dan posting tempatnya, bahkan minuman tuh harganya sampai 23.000. Padahal sama dengan Sanford ini kalau di kafe bisa saja 20.000. Padahal di luar cuma 2.000. Tapi kenapa? Dia posting bangga dengan dirinya. Padahal orang yang nengok dari tempat itu, nengok dari postingan kita, sakit hati dia. Jangankan mau duduk di tempat mahal, bahkan untuk keluar saja tak ada duit. Artinya kita diajarkan dalam hati kita tidak boleh memperturutkan hawa nafsu. Kita harus pintar merasakan apa yang dirasakan orang lain, bukan merasa pintar kepada orang lain. Paham sampai sini Pak Bu?
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, lalu yang ketiga hawa nafsu adalah hawa nafsu pengen dimuliakan, hawa nafsu pengen dipuji, hawa nafsu pengen dibilang mantap, dibilang wow, dibilang hebat. Makanya Pak, ada namanya Syekh Sahrawi, Abdullah Asy-Sya'rawi, Mutawalli Asy-Sya'rawi, mengarang kitab Tafsir Asy-Sya'rawi. Beliau itu diangkat oleh Arab Saudi menjadi menteri agama, menjadi dosen 15 tahun, orang Mesir. Beliau ulama besar. Bapak-bapak nanti klik di Google ulama Imam Mutawalli Asy-Sya'rawi. Dari saking cerdasnya tentang tafsir, dikontrak sama Arab Saudi menjadi dosen selama 15 tahun dengan gaji yang fantastis. Pulang ke negaranya, waktu itu Mesir masih Presiden Sadat, Anwar Sadat. Maka Anwar Sadat tidak mau kalah, masa rakyatku sendiri malah diambil oleh Arab Saudi. Maka sama Anwar Sadat langsung diangkat jadi menteri agama. Alim, hafal Quran, tafsirnya satu lembar saja 1 meter Pak. Kitab tafsirnya dikarang, satu lembarnya tuh dari saking lebarnya 1 meter. Beliau di mana-mana dicium tangannya Pak. Dibilang dicium, dipeluk orang sampai mau sujud-sujud sama beliau karena dari saking ilmunya. Intinya sama dengan di sinilah. Di Indonesia kan ada ulama-ulama yang sangat kita tunduk. Maka untuk meruntuhkan rasa bangganya, Imam Asy-Sya'rawi satu ketika datang ke masjid sama santrinya, dikira mau sholat tapi masuk ke toilet sampai berjam-jam Pak. Diketok pintu sama santrinya, "Syekh, kok nggak keluar? Saya tunggu dulu." Sikira sama santrinya takut jatuh di toilet. Rupanya di dalam toilet, bersihkan toilet, semua toilet masjid dibersihkan Pak, dengan tangannya. Apa kata Imam Sya'rawi? Inilah tangan yang sering dicium oleh orang, inilah tangan yang dibangga-banggakan oleh orang lain, ditunggu sama orang, dicium bolak-balik. Tapi hari ini aku rontokkan, aku buang semua rasa kebanggaanku, aku masukkan ke dalam toilet, aku cuci kotoran manusia, agar beliau tidak sombong, agar beliau tidak ujub. Jadi bapak-bapak yang merasa sangat dimuliakan, masih banyak toilet yang kotor, nah, bolehlah dicuci agar bisa dirontokkan rasa bangganya. Paham sampai sini Pak? Jadi yang ketiga ini, bagaimana kita tidak boleh memperturutkan hawa nafsu kita ingin dimuliakan, ingin dipuji, dan ingin lain sebagainya. Karena memperturutkan hawa nafsu termasuk salah satu daripada amal-amal yang merusak, perbuatan yang merusak amal kita. Berapapun banyak amal yang kita lakukan, tapi kalau kita tidak bisa mengendalikan hawa nafsu, kata Rasulullah, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Tak sempurna iman kalian sampai kalian hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa. Maksudnya ini bukti bahwa kita cinta kepada Rasulullah. Bukti kita cinta kepada Rasulullah, kita ikutin apa yang beliau sampaikan. Bukti kita sayang, bukti kita cinta kepada syariat, kita ikutin apa yang diberitakan Allah, kita jauhi larangannya. Paham sampai sini Pak ya? Jadi hadis ini diajarkan oleh kita, apalagi bulan Dzulhijjah ini, maka kita jauhkan amal-amal yang bisa merusak ibadah yang kita lakukan. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang diterima tobatnya, yang diterima semua amal ibadahnya, dan diampuni dosanya. Dan kita sering mengaji, sering banyak duduk di Masjid Baitul Salam, dengarkan kajian subuh, semakin kita juga bisa mengendalikan hawa nafsu. Karena jangan sampai akhir daripada hidup kita sedang kita mempertuhan hawa nafsu. Jangan sampai ketika kita meninggal, pas mohon maaf, lagi selingkuh, lagi bermaksiat, lagi minum homer, lagi ngomongin orang, lagi bergosip. Mudah-mudahan semua jamaah Baitul Salam Allah berikan kemudahan dalam setiap ibadahnya, Allah berikan keistiqomahan. Silahkan bapak-bapak kalau ada pertanyaan sambil lalu. Kurang berapa menit Pak? 4 menit. Nah, silahkan Pak kalau ada pertanyaan. Kalau tak ada kita doa saja. Ada Pak? Baik, Subhan. Tapi Pak Subhan udah mirip orang Korea udah. Gimana Pak Subhan? Oh, 3 sesi. Itu karena sempit. Sebenarnya
inisiasinya bukan 3 sesi sebenarnya. Jadi dimanapun kita gelar, cuma karena di sana budaya, itu kan darurat syar'i namanya. Apalagi di daerah yang minoritas, tidak masalah. Karena tidak ada aturan sholat Jumat itu harus 1 sesi, harus dari jam segini ke jam segini, tidak. Selama tidak selama tidak meninggalkan khutbah. Karena khutbah itu kan bagian dari rokaat. Jadi kenapa sholat Jumat 2 rakaat? Karena 2 rakaatnya sudah diganti dengan khutbah. Makanya kalau khutbah di sini suruh jangan lama-lama, Pak Ustadz. Kalau khutbah jangan lama-lama, sekitar 2 rakaat sholat. Jadi kalau ada Ustadz lama-lama khutbah, tak paham dia dengan ilmu itu. Makanya paling banyak itu paling banter 10 menit khutbah Jumat. Jadi selama tidak meninggalkan khutbah, tidak masalah melaksanakan sholat Jumat. Artinya yang sesi kedua tetap khutbah lagi. Di situ khutbah lagi enggak? Kalau enggak khutbah lagi baru batal. Jadi kalau memang sesi kedua tetap diawali dengan khutbah, tidak masalah. Kuncinya di situ, Ustaz Subhan. Tapi kalau dia hanya sholat Jumat, itu bukan sholat Jumat, namanya sholat duhur. Makanya kalau dalam sholat Jumat itu ada sholla wala nawa wala sholat. Sama dengan Bapak datang ke sini, di sini sudah ruku, tapi rakaat kedua. Maka Bapak-bapak datang ke sini, niatnya sholat Jumat, tapi rokaatnya 4 rokaat. Itu namanya sholla wala nawa wala sholla. Jadi datang ke sini Bapak misalkan 2 rokaat tapi ruku sudah. Jadi sudah mungkin masbuk. Maka Bapak yang sholat hanya dapat ruku imam, tak dapat ruku imam, hanya dapat i'tidal imam yang kedua, maka Bapak lanjutkan sampai 4 rokaat. Bukan sholat, iya itu namanya sholla wala nawa wala sholla. Itulah kenapa kalau sholat Jumat pastikan mendengarkan khutbah. Jadi datang ke sini sebelum khotib naik mimbar. Kalau khotib sudah naik mimbar, kita separuh khutbah, kita tak dapat pahala. Tapi bukan berarti kita dosa. Kita hanya menggugurkan kewajiban sholat Jumat. Tapi la Jum'atalah. Karena kuncinya sholat Jumat itu di khutbah. Ini perhatikan Bapak-bapak. Tapi Bapak nggak dosa karena Bapak sudah melaksanakan kewajiban. Cuma pulang ke rumah nggak dapat pahala. Macam Bapak, saya kerja, saya dapat SK, dapat kontrak, tapi gaji nggak ada. Ya apa gunanya? Dibilang kerja, sholat, iya sholat, sah sholatnya. Kamu kerja, iya punya seragam, tapi gaji nggak ada. Sama dengan itu. Sama dengan. Jadi orang sholat Jumat tapi tak sempat dengerin khutbah dari awal sampai akhir, maka fala Jum'atalah. Atau dia dengerin khutbah tapi main-main. Man la'ibal hasa faqad lagha. Siapa yang main-main kerikil maka sesungguhnya dia sia-sia. Dulu zaman Nabi kan Masjid Nabawi itu kan masih plester, masih banyak kerikil. Maka ada orang yang sahabat lempar-lempar. Ada yang jahil-jahil itu. Jadi jangan dikira sahabat tuh alim, enggak Pak, ada juga yang resek, ada juga. Cuma karena zaman Nabi ketemu sama Nabi masuk surga semua. Selama beliau beriman kepada Nabi, bertemu dengan Nabi, insya Allah masuk surga semua. Jadi jangan dikira sahabat tuh semuanya nunduk, enggak, ada juga yang ngeyel gitu. Makanya Nabi bilang siapa yang main kerikil maka sesungguhnya dia tidak punya pahala Jumat. Apalagi buka HP. Zaman sekarang enggak main kerikil karena keramik semua Pak, yang ada main HP. Jadi kalau khutbah dengarkan. Itulah kenapa kalau khutbah saya bilang, saya sama kawan harus teriak biar semangat orang itu. Makanya kalau saya khutbah tuh teriak, saya lantang, jadi orang tuh kaget semuanya. Yang di luar kadang saya tahu, yang di luar tuh masuk dalam bingung siapa ustadznya. Ada juga orang teriak-teriak ittaqullah, takutlah engkau kepada Allah. Yang jemaah berair-air dia, khotibnya berapi-api, jemaahnya berair-air, tidur Pak. Makanya Bapak pernah ngalamin kan kalau Jumat kenapa ngantuk? Salah satu faktor itu khotibnya kurang semangat. Makanya kalau jadi khotib Jumat atau apalagi khotib Idul Adha, Idul Fitri harus teriak, harus semangat. Lain dengan kajian subuh. Kalau kajian subuh tak boleh, kaget orang datang semua Pak RT gini. Apa teriak-teriak katanya? Bukan tabligh akbar. Begitu Ustaz Zuhalnya. Ada lagi Pak? Tak ada? Kalau tak ada kita doa. Bapak? Enggak? Oh ya, mari kita berdoa. Mudah-mudahan semua yang kita upayakan, yang kita usahakan oleh Allah dikabulkan, termasuk kurban. Mulai besok niatkan, mulai nanti malam niatkan bapak-bapak untuk berkorban. Jangan sampai tak berkorban. Tak ada tak ada harganya dengan kalau kita sakit. Kalau kita sakit ke dokter
ditengok sama dokter 1 juta, disuruh buka mulutnya sama dokter 2 juta, disuruh tutup mulutnya 2 juta, buka tutup sudah 4 juta Pak. Kalau dokter, kalau udah sakit. Kalau kita sakit nggak ada apa-apanya duit 3.800.000. Tengoklah di awal bros, sampai jual tanah 100 juta agar aku bisa pulang dari rumah sakit, yang penting aku keluar, terserah 200 juta. Maka kalau kita sakit Pak, duit 3.800.000 nggak ada tandingannya. Maka mudah-mudahan kita semua dimampukan oleh Allah, tak bisa satu orang satu kambing satu keluarga. Niatkan untuk bersedekah untuk sembuh dari penyakit. Mudah-mudahan kita panjang umur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafina wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan taqabbala. Allahumma rabbana adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin waj'alna min ladunka sultanan nasira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian disampaikan, mohon maaf kalau ada salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.